Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita pada surat Al-A'raf, masih dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, dan kita masuk pada ayat ke 152 ya. 152 pada pertemuan lalu telah kita sampaikan Nabi Musa pulang dari pertemuan dengan Allah, kemudian melihat sebagian kaumnya menyembah berhala, kemudian Nabi Musa pun sempat marah. Nabi Musa pun meletakkan alwah, yaitu lembaran-lembaran firman Tuhan. Kemudian Nabi Musa menarik kepala kakaknya Harun ya. Jadi Nabi Musa marah ya. Kemudian setelah itu Nabi Musa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan juga untuk kakaknya Harun. Rabbighfirli wa li akhi, ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah saudaraku Harun. Wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahim. Masukkanlah kami dalam rahmat-Mu yang luas dan sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Kita lanjutkan. Selanjutnya Allah berfirman, innal ladzina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Artinya sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahan mereka kelak akan ditimpa dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kehinaan dalam kehidupan dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang melakukan kebohongan. Kemudian ayat 153, walladzina amilus sayyiati, atau ayat 153, walladzina amilus sayyiati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertobat setelah itu dan beriman, inna rabbaka min ba'diha, sungguhnya Rabbmu setelah taubat tersebut, laghafurur rahim, sungguhnya Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ayat ini selanjutnya menjelaskan tentang dua kelompok ya. Dua kelompok yang terkait dengan para penyembah sapi tersebut ya. Secara umum Bani Israel ketika Nabi Musa tinggalkan mereka menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah dan firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa menyuruh Harun untuk menjaga mereka. Kemudian Samiri membuat fitnah sebagaimana kita sampaikan kemarin, kemudian dikumpulkanlah emas-emas mereka sebagai penembus dosa, karena itu emas-emas haram yang mereka ambil. Kemudian diletakkan di api, kemudian berubahlah dibentuk menjadi sapi, kemudian sapi tersebut mengeluarkan suara, sapi dari emas mengeluarkan suara, akhirnya mereka sembah. Nah, ketika itu kaum Bani Israel ada dua. Ada yang menyembah, ada yang tidak ya. Yang tidak menyembah bersama dengan Nabi Harun. Nabi Harun berusaha untuk mencegah mereka, tapi mereka hampir membunuh Nabi Harun. Innal qauma istata'afuni wa kadu yaqtulunani. Kata Nabi Harun, mereka meremehkan aku. Mereka menganggap aku lemah dan mereka hampir membunuhku. Ya bagaimana aku bisa mencegah mereka ya. Harun berkata, kata Allah, wala qad qala lahum Harun min qablu ya qaumi inna ma futintum bih. Harun sudah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sungguhnya kalian difitnah. Wa inna rabbakumur rahman. Sungguhnya Rabb kalian cuma Allah. Intinya akhirnya sebagian mereka ikut Nabi Harun, tidak menyembah berhala, sebagian mereka ikut menyembah berhala. Kok bisa mereka menyembah berhala? Disebutkan karena terlalu lama mereka berinteraksi dengan suku Akbat Mesir ya, suku Akbat di Mesir yang terbiasa melakukan kesyirikan. Bahkan disebutkan bahwasanya orang-orang Mesir kuno dahulu mereka juga menyembah sapi. Sapi adalah hewan yang disembah oleh beberapa milah, beberapa agama ya, termasuk agama-agama kuno juga mereka ada yang menyembah sapi. Dianggap sebagai sapi adalah hewan yang banyak jasanya, dari susunya, kemudian dagingnya, kemudian membajak sawah dan lain, sehingga mereka memuliakan sapi ya. Sebagian mereka bahkan
minum air kencing sapi dan macam-macam. Jadi sapi adalah sesembahan yang sudah lama sejak ada, termasuk di daerah Mesir kuno, dan disebutkan bahwasanya mereka ini terpengaruh karena saking lama berinteraksi dengan orang-orang musyrikin ya. Dan ini bahayanya jika seorang tinggal bersama di suatu bi'ah, di suatu lingkungan yang situ banyak kerusakan, banyak kesyirikan, banyak aliran, banyak pemikiran, sementara dia tidak memiliki dasar agama yang kuat. Ya, lama-lama terpengaruh. Ya, sifat manusia adalah adaptasi. Dia akan mensinkronkan dirinya dengan kondisi yang ada. Dan itulah yang disebut oleh para ulama yang dialami oleh Bani Israel karena terlalu lama mereka tinggal bersama orang Mesir, ya sehingga mereka punya pengagungan terhadap sapi. Apalagi telah kita sebutkan ketika mereka baru diselamatkan dari Laut Merah, mereka melihat sekelompok orang yang menyembah berhala, disebutkan juga berhala tersebut dalam bentuk sapi. Makanya Samiri ketika ingin menyesatkan mereka, Samiri punya ide bentuk sapi karena itu suatu bentuk yang sudah mereka agungkan sejak dahulu dan sudah pernah mereka lihat bentuk orang mengagungkan sapi. Maka Samiri tidak memberikan ide bentuk yang lain, dia kasih bentuk ide sapi. Dan ini sekali lagi saking lamanya interaksi dengan lingkungan yang seperti itu. Makanya bahaya kalau seorang tidak memiliki dasar yang kuat kemudian tinggal di suatu lingkungan, dia akan mudah terpengaruh ya, mudah terpengaruh. Contohnya saja kaum Ansor ketika mereka tinggal lama dengan Yahudi. Yahudi kan banyak tinggal di kota Madinah. Dan orang Yahudi punya khurafat. Khurafat bahwasanya kalau seorang lelaki mendatangi istrinya dari belakang, maka nanti ya'til walad ahwal, maka anak akan keluar dalam kondisi matanya juling. Jadi khurafat tersebar di kalangan Yahudi, kemudian diadopsi juga oleh orang-orang kaum Ansar. Sehingga akhirnya mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa benar ya ketika ada seorang ingin ketika terjadi pernikahan antara orang Quraisy dengan wanita Ansariyah menikah?" Nah, muhajiri ini dari Mekah tidak ada tersebar khurafat itu karena mereka tinggal di Mekah. Sementara di Madinah karena kaum Ansar tinggal bersama orang-orang Yahudi, khurafat tersebut tersebar di antara mereka. Ketika terjadi pernikahan kemudian sang lelaki dari Mekah ini karena setelah berhijrah ke Madinah dia menikahi dengan sang wanita dari kaum Ansar, ketika mau digauli dari belakang wanita ini bilang jangan dulu. Khawatir nanti anak kita juling. Akhirnya mereka tanya sama Nabi SAW. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum." Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian, maka datangilah ladang tersebut bagaimanapun kalian kehendaki. Ya, terserah mau di belakang, dari mana terserah. Tapi intinya saya ingin sampaikan bahwasanya lingkungan mempengaruhi pola pikir khurafat tersebar, termasuk saking lamanya Bani Israel tinggal di Mesir sehingga mereka mungkin terpengaruh dengan budaya kuno kaum Mesir ya. Apalagi posisi mereka dalam kondisi tertindas, tidak bebas ya, sehingga kalau ketika posisi di bawah tertindas itu mudah mengikuti yang menindas atau mudah terpengaruh dengan yang di atas. Seperti itu ya. Itu sifat manusia. Beda kalau dia yang menindas, kalau yang menindas yang di atas dia mempengaruhi. Tapi ketika dia ditindas, maka dia yang mudah terpengaruh. Dari sinilah Samiri kemudian membuat ide patung dan akhirnya mereka sembah. Nah, setelah Nabi Musa datang, Nabi Musa marah, ya. Maka Nabi Musa mengatakan innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Sungguh dalam surat Al-Baqarah. Kata Nabi Musa, wahai kaumku, sungguhnya kalian telah melakukan kezaliman terhadap diri kalian dengan kalian menjadikan sapi sebagai sembahan kalian. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kepada Rabb kalian, bertobatlah. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Maka akhirnya mereka bertobat dengan cara membunuh diri mereka ya. Sebagian dari mereka yang menyembah sapi diikat atau kemudian yang tidak menyembah menikam yang menyembah sampai akhirnya ketika banyak yang berguguran meninggal maka akhirnya Allah menyuruh Musa menghentikan cara bertobat demikian. Ini cara bertobat yang sangat berat, pernah diwajibkan oleh Allah kepada Bani Israel ya. Ini kalau mereka bertobat ya maka mereka akan hidup ya meskipun meninggalnya seperti itu, tapi mereka
ya, akan hidup dengan bahagia di alam barzakh, ya, di alam barzakh karena mereka rela mengorbankan jiwa mereka karena bertobat dari kesyirikan. Nah, Allah menjelaskan, dan ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir, tapi ini pendapat yang cukup kuat yang dikuatkan oleh Al-Alusi dengan dalil-dalilnya, ya. Bahwasanya para penyembah berhala tersebut, para penyembah sapi tersebut, mereka juga ada dua golongan. Ada yang benar-benar bertobat, ada yang tidak. Ada yang benar-benar bertobat, ada yang tidak, ya. Yang bertobat maka akan dimuliakan oleh Allah, yang tidak bertobat maka akan mendapatkan kehinaan. Di sini Allah berfirman, "Innal ladzina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim." Sungguhnya orang-orang yang menjadikan sapi sebagai sembahan mereka akan terkena kemurkaan dari Rabb mereka. Yang murkai mereka adalah Rabb mereka, bukan sapi. Sapi bukan Rabb mereka. Rabb mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berhak untuk marah kepada mereka. Wa dhillatun fil hayatid dunya, selain mendapatkan kemarahan, mereka juga akan mendapatkan kehinaan di dalam kehidupan dunia. Ya, kalau mereka tidak bertobat, ya maka mereka akan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana mereka akan disiksa di azab alam barzah dan juga di azab di neraka jahanam dengan siksaan yang mereka tidak akan mampu untuk menghadapinya. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Kata Allah, pada hari tersebut, nanti pada hari kiamat, tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah sangatlah pedih. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Sungguhnya azab yang sangat pedih. Jadi Allah bilang, mereka ini kalau tidak bertobat, ya, dan mereka ada di antara mereka tidak bertobat. Di antaranya Samiri. Ya. Idhab fa inna laka fil hayati dunya an takula la misas. Ya, di antara hukuman kepada Samiri itu disuruh pergi dan dia tidak boleh berinteraksi dengan siapapun. Tapi intinya Allah ancam, sayanaluhum ghadabun min rabbihim, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, yaitu di akhirat. Kemudian wa dhillatun fil hayatid dunya, dan mereka akan mendapatkan kehinaan di atas muka bumi. Kehinaan ini apa? Ya. Di antaranya Tuhan mereka sapi dibakar, ya. Ya, dibakar, lanuharriqannahum thumma lanansifannahum fil yammi nasfa. Allah sebutkan Nabi Musa kemudian ambil patung sapi tersebut, kemudian dibakar, kemudian sisanya ditebarkan di lautan, ya. Ya, ini merupakan kehinaan bagi mereka, bagaimana Tuhan mereka dihancurkan oleh Musa kemudian ditebarkan juga. Kemudian berkaitan dengan Samiri, maka dia mendapatkan kehinaan di mana dia terasing, disuruh pergi oleh Nabi Musa dalam kondisi la misas, tidak ada yang menyentuh dia dan dia tidak bisa menyentuh siapapun. Allah turunkan hukum, aturan berlaku pada dia, dia tidak bisa menyentuh siapapun dan tidak seorang pun bisa menyentuhnya. Demikian dialami oleh Samiri. Ini khusus kepada Samiri, ya. Dan kehinaan-kehinaan yang lainnya, ya. Makanya setelah itu Allah berfirman, wa kadzalika najzil muftarin. Dan demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang melakukan kedustaan, yaitu melakukan kesyirikan, karena kesyirikan adalah kedustaan yang sangat besar. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Kata Allah, barang siapa yang melakukan kesyirikan, dia telah melakukan kedustaan yang sangat besar. Bagaimana bukan dusta, dia mengangkat sapi untuk disembah. Sapi itu bukan sapi makhluk, bahkan sapi diciptakan sendiri, diambil emas, dibakar, dibentuk sendiri, kemudian disembah. Menakjubkan. Tapi demikianlah syaitan kalau sudah masuk di pemikiran seorang, suatu yang kelihatannya mustahil bisa dilakukan. Ya, secara logika ngapain menyembah sapi? Apalagi sapi tersebut kamu yang bikin sendiri, kamu yang taruh di air, di api, kamu bentuk, kemudian kamu sembah. Tapi demikianlah syaitan memperdaya manusia, ya. Wa kadzalika najzil muftarin, demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang melakukan kedustaan, yang melakukan kesyirikan, ya. Ini pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan maksudnya adalah kaum Musa yang mereka bertobat dengan bunuh diri, tapi saya katakan yang lebih kuat adalah pendapat Al-Alusi rahimahullahu taala, di mana dia membagi para penyembah berhala menjadi dua. Yang pertama yang tidak bertobat, ngeyel seperti Samiri, atau yang menutup kejengkelannya dalam hatinya, ya, maka orang-orang ini akan mendapat kehinaan di dunia. Di akhirat akan mendapatkan kemurkaan. Setelah itu Allah menyebutkan kelompok kedua yang bertobat, yang menyembah berhala kemudian bertobat. Kata Allah, walladzina amilu sayyi'at tsumma tabu min ba'diha wa amanu, dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa, as-sayyi'at umum,
Dosa apapun, di sini datang dalam bentuk jamak dan dalam bentuk mu'arraf dengan alif lam. Ya, sehingga maknanya dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa apapun, di antaranya dosa menyembah berhala sapi. Tetapi tsumma tabu min ba'diha, kemudian bertobat setelahnya. Wa amanu, kemudian beriman. Ya. Dia bertobat dan dia beriman, ya. Itu menyibukkan dirinya dengan iman, bukan bertobat saja, tapi setelah dia bertobat dia memperkuat imannya. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbmu setelah taubat tersebut, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Laghafurur rahim. Ya, ayat ini sangat memberi harapan kepada pelaku maksiat untuk mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan ampunan Allah. Karena Allah sebutkan ayat ini setelah Allah menyebut tentang kisah Bani Israel yang kurang ajar. Yang mereka bukan dididik oleh ustadz, bukan dididik oleh wali, enggak, yang didik mereka langsung Nabi Musa, termasuk nabi-nabi yang paling top dari ulul azmi minar rusul, 5 orang nabi yang paling top. Yang mereka melihat mukjizat Nabi Musa sangat banyak, mukjizat yang luar biasa, yang mungkin tidak dilihat oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga tidak pernah kita lihat, ya. Artinya mereka mendapati diutus oleh mereka bukan cuma satu nabi, 2 nabi sekaligus. Nabi Musa, Nabi Harun. Spesial mereka ini. Mereka melihat bagaimana Nabi Musa mengeluarkan tangannya kemudian berwarna putih, keluar cahaya. Di zaman bola lampu belum ditemukan. Mereka melihat bagaimana tongkat Nabi Musa dilepas kemudian jadi ular yang sangat besar, yang bisa melahap ular-ular yang begitu banyak. Ularnya besar banget. Disebutkan ketika Nabi Musa melemparkan tongkat jadi ular sangat besar. Ketika dipegang kemudian kembali lagi. Mereka telah melihat bagaimana Allah menurunkan hukuman-hukuman kepada kaum Fir'aun. Fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dhafadi wad dama ayatin mufassalat. Kami kirimkan tufan, banjir besar, al-jarad, belalang, yang sudah sebagaimana kita pernah jelaskan, ya. Kemudian al-qummal, kutu, kemudian wad dhafadi, katak begitu banyak, wad dama, air semua berubah jadi darah. Ini semua mereka lihat. Walaqad akhadna ala fir'auna bisin, kami berikan musim kemarau kepada Fir'aun yang tadinya musim subur, tiba-tiba kemarau, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mereka melihat bagaimana Nabi Musa memukulkan tongkatnya, terbelah laut merah. Bahkan terbelah menjadi 12 jalur untuk mereka lewati 12 suku tersebut. 12 asbat. Ya, 12 suku untuk lewati. Bahkan disebut oleh Ibnu Katsir bahwasanya setiap lorong tersebut masih ada bolong-bolongnya sehingga mereka masih bisa melihat satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka minta agar Fir'aun diperlihatkan jasadnya, Allah kabulkan. Subhanallah. Sudah sekian banyak mukjizat mereka lihat, yang didik mereka langsung Musa dan Harun, ternyata mereka masih melakukan kesyirikan. Sungguh sangat bejat perbuatan mereka. Ya. Dan yang mereka sembah bukanlah nabi, bukan manusia, ya. Seperti Nasara menyembah Nabi Isa. Mereka menyembah sapi. Bukan sapi hewan dari mana yang keluar dari batu atau sapi yang turun dari langit mereka sembah. Mungkin saja kalau sapi dari langit mereka mungkin sembah, atau sapi keluar dari batu mungkin mereka sembah. Ini sapi mereka bikin sendiri. Mereka bikin sendiri terus mereka sembah. Jadi mereka ini sangat kebangetan. Syirik yang mereka lakukan ini bukan syirik biasa, kebangetan. Sesat di atas ilmu yang nyata. Maksudnya bukan karena kejahilan, benar-benar sesat. Ada Musa alaihissalam di tengah-tengah mereka. Ada Harun yang menegur mereka. Bahkan mereka mau bunuh si Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam. Luar biasa. Setelah itu Allah masih menerima taubat mereka. Kata Allah, walladzina amalus sayyiati tsumma tabu min ba'diha. Dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa di antaranya adalah Bani Israel. Tsumma tabu min ba'diha, kemudian mereka bertobat setelah itu, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbmu setelah taubat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka apalagi yang membuat ragu para pendosa untuk segera kembali kepada Allah sebelum fatal awan, sebelum waktu lewat. Dosa pun yang Anda lakukan tidak lebih besar daripada dosanya Bani Israel yang melakukan kesyirikan menyembah sapi. Tapi Allah mengampuni mereka. Allah mengampuni dan Allah mengatakan inna rabbaka min ba'diha laghafur. Allah menggunakan takkid. Inna, sungguhnya Rabbmu. Min ba'diha, la, pakai la.
La Ghafur, sungguh benar-benar Maha Pengampun. Ghafur juga Allah menggunakan sighah mubalaghah, yaitu sangat-sangat mengampuni. Kemudian Allah tutup lagi dengan Rahim, sangat menyayangi hamba-hambanya yang bertobat. Dan ayat-ayat seperti ini banyak tentunya sudah sering kita sampaikan. Akan membuka cakrawala bagi para pendosa dan mereka hendaknya husnudzon kepada Rabb mereka. Rabb mereka sangat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya ada beberapa syair yang dinukil oleh Al-Alusi dalam tafsirnya yang menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah seperti yang diriwayatkan dari Abu Nuwas. Abu Nuwas ya, dia pernah berkata dalam syairnya, dalam diwannya, dinukil dari diwannya. Dia berkata, "Ya Rabbi in azumat dzunubi kathratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. In kana la yarjuka illa muhsinun, fabiman yaludhu wa yastajiru al-mujrimu." Dia berkata, "Ya Rabbku, seandainya dosaku sangat banyak, sudah bertumbuh-tumbuh sangat banyak. In azumat dzunubi kathratan. Kalau dosaku sangat banyak ya Rabbku. Wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Sungguh aku tahu bahwasanya sikap memaafkanmu lebih besar daripada dosa-dosaku. Sebesar apapun dosa-dosaku, sifat memaafkanmu lebih besar daripada dosa-dosaku. In kana la yarjuka illa muhsinun. Kalau yang bisa berharap kepada engkau hanyalah orang-orang yang baik. Fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu. Kalau gitu pendosa mau berharap kepada siapa? Mereka tidak punya Tuhan yang lain ya Rabb. Kata-kata ini dari Abu Nuwas ya. Ada kisah-kisah tentang berkaitan dengan ini yang disebutkan dalam buku-buku tarikh tapi saya tidak ingin sampaikan. Tapi intinya ini dinisbahkan kepada Abu Nuwas, dia mengatakan demikian. Ya, dia mencatat kalau tidak salah di sebuah kertas diletakkan di bawah bantalnya sebelum dia meninggal dunia. Kemudian juga dinisbahkan kepada Imam Syafi'i dan termaktub dalam diwannya, ya. Dia berkata, "Walamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi, ja'altu raja rabbi li Afrika sulama." Ya. Ketika hatiku sudah mengeras dan segala pintu sudah sempit, ya, mau kemana? Saya juga bingung mau kemana. Hati sudah mengeras, tidak ada arah mau tertuju, semua sudah tertutup sempit. Ja'altu raja rabbi li Afrika sulama. Aku menjadikan, wahai Rabbku, aku menjadikan harapan kepadamu untuk meraih ampunanmu sebagai tangga. Ta'adzamani dhanbi falamma qarantuhu bi afwika rabbi kana afwuka a'zama. Ketika dosa-dosaku sudah sangat banyak, namun ketika aku bandingkan antara dosa-dosaku dengan ampunanmu, ternyata ampunanmu lebih agung ya Rabbku. Ini husnudzan kepada Allah agar seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga ada seorang penyair berkata, "Ana mudznibun, ana mukhti'un, ana 'asi." Aku pendosa. Aku melakukan kesalahan dan aku pelaku maksiat. Ana mudznib, pendosa, ana mukhti, ya, melakukan kesalahan, ana 'asi, dan aku pelaku maksiat. Sementara Allah, huwa, itu aku pendosa, melakukan kesalahan, pelaku maksiat. Adapun Allah, huwa ghafirun, huwa rahimun, huwa afi. Adapun Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya, Maha memaafkan. Qabaltuhunna thalathatan bi thalathatin wa sataghliban awsafuhu awsafi. Maka aku bandingkan tiga sifatku dengan tiga sifat Allah. Sifatku apa? Pendosa, pelaku kesalahan, kemudian pelaku maksiat. Sifat Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha memaafkan. Ketika aku bandingkan tiga ini dengan tiga ini, aku dapati tiga sifat Allah mendominasi tiga sifatku. Artinya Allah Maha Pengampun. Ini adalah syair-syair yang menunjukkan husnudzan kepada Allah. Artinya gambarannya kalau para Bani Israel yang kurang ajar seperti saja masih dimaafkan oleh Allah kalau mereka bertobat, ya bagaimana lagi dengan selain mereka, ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertobat. Setan yang datang membuat kita malas untuk bertobat. Setan ingin kita bertobat ya nanti, kasih jadwal tobat nantilah besok, tahu-tahu kita rencana besok untuk tobat, malamnya kita meninggal dunia. Waliyadzubillah. Setelah itu Allah berfirman, "Walamma sakata an Musa al-ghadabu akhadhal alwah." Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali alwah. Alwah itu tadi bisa jadi lembaran batu, bisa jadi lembaran kertas, bisa jadi lembaran kayu yang ditulis firman Allah Subhanahu wa taala. Wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Yaitu Taurat, dan di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Allah tidak mengatakan tatkala Musa reda dari marah.
Allah tidak mengatakan walamma sakata Musa anil ghadab. Allah tidak mengatakan tatkala Musa reda dari kemarahan, tapi sebaliknya, tatkala kemarahan reda dari Musa. Tatkala kemarahan reda dari Musa, ya. Seakan-akan kemarahan itu suatu yang berkaitan. Ini kinayah. Seakan-akan kemarahan adalah seorang yang memprovokasi Musa, berkata, "Ayo marah kaummu, lempar itu alwah, tarik kepala kakakmu Harun." Tapi Musa meredakan, melawan amarah tersebut sampai amarah tersebut menjadi reda. Artinya dia sangat marah ketika itu. Dan ini dia marah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan karena dirinya. Makanya ketika Allah mengatakan, "Inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa ma ajalaka an qaumika ya Musa." Qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus samiri. Kata Allah, wahai Musa, ketika Musa ketemu dengan Allah di Bukit Tursina, Allah mengatakan, sungguhnya kami telah memfitnah kaummu wa adhallahumus samiri, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Ya, mereka telah tersesat, mereka telah menyembah berhala. Musa tidak marah ketika itu. Ketika dia lihat, baru dia sangat marah, dan dia marah bukan untuk dirinya. Dia marah karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang demikian kalau marah karena Allah. Dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ma yantaqimu li nafsihi. Rasulullah tidak pernah marah karena dirinya. Dia tidak pernah membela jiwanya. Dia tidak pernah memperjuangkan jiwanya. Dia yang memperjuangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kapan marah? Idzan tuhikat maharimullah. Dia marah jika pelanggaran aturan-aturan Allah dilanggar. Kita ini kebanyakan marah karena hudzudzun nafs, karena diri, karena jiwa. Kita harus latih, kita ridha dan marah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, marah, cinta, benci, semuanya karena Allah. Itulah kekuatan iman yang sungguhnya. Baik, di sini kemarahan mereda dari Musa, ya. Seakan-akan kemarahan itu seorang laki yang sedang ngamuk, yang memprovokasi, kemudian dia menjadi reda. Walamma sakata an Musa al-ghadabu akhadha al-alwah. Maka dia pun mengambil alwah tersebut, alwah yang tadi dia taruh, ya. Zahirnya tidak disebut alwah tersebut pecah, ya. Kalau ini sudah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, disebutkan dalam literatur ahlul kitab bahwasanya alwah tersebut pecah, ya, karena saking marah, kayaknya Musa membanting. Tapi kalau dalam Al-Qur'an tidak disebut, dia hanya meletak alqa, itu dia jatuhkan kemudian dia marah, tapi tidak dia banting, dan tidak ada manfaatnya dia banting alwah tersebut. Mungkin karena buru-buru, sudah saya sampaikan kemarin. Kan dia segera ingin mengambil sikap, memberi teguran kepada kaumnya dan memberi teguran kepada kakaknya Harun, sehingga dia meletakkan kemudian dia pergi. Dia yang seharusnya tidak layak di tanah, ya, tapi dia karena emosi taruh, dan zahirnya tidak pecah. Zahirnya tidak pecah. Seandainya pecah Allah sebutkan, tapi Allah tidak sebutkan alwah tersebut pecah. Makanya ketika diambil akhadhal alwah, dia mengambil alwah, tidak dikatakan berceceran, retak, pecah sana pecah sini, enggak. Zahirnya tidak pecah. Akhadhal alwah. Wa fi nuskhatiha, dan pada tulisannya, pada nuskhahnya tersebut, hudan, yaitu penjelasan tentang al-haq, penjelasan yang gamblang, wa rahmatun, dan rahmat yang besar, petunjuk kepada kebaikan bagi siapa? Lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Yaitu bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Di sini ada li rabbihim, lilladzina hum li rabbihim. Rahmat tersebut untuk orang-orang yang li rabbihim yarhabun. Li di sini ada dua tafsiran, di antaranya li adalah lam ji'at li taqwiyah, atau ji'a biha li taqwiyah, didatangkan untuk penguatan. Ya, seperti in kuntum lirru'ya ta'burun. Seperti dalam Al-Qur'an dalam surat Yusuf, in kuntum lirru'ya ta'burun, harusnya in kuntum ta'burunaha. Tetapi ketika hanya yang mimpi tersebut dimajukan, maka dia butuh lam untuk penguat. Maka dikatakan in kuntum lirru'ya ta'burun. Seharusnya lilladzina hum yarhabuna rabbahum. Harusnya demikian. Lilladzina hum yarhabuna rabbahum, objek, tapi ketika dimajukan dia butuh la, li rabbihim yarhabun. Ini pendapat. Pendapat yang lain mengatakan la di situ li untuk menunjukkan keikhlasan, bahwasanya hanya untuk orang-orang yang takut karena Rabb mereka. Yang mereka takut karena Rabb mereka. Ini menunjukkan keikhlasan. Ini dua tafsiran di antaranya, ya.
Kemudian setelah itu Allah sebutkan, Allah menyuruh Nabi Musa untuk memilih 70 orang. Wa ikhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Nabi Musa pun memilih 70 orang untuk bertemu dengan kami. Ada khilaf yang kuat di kalangan para ahli tafsir. Ini maksudnya apa? Wa ikhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Nabi Musa memilih 70 orang dari kaumnya. Ada yang mengatakan Nabi Musa memilih dari 12 asbat, dia ambil sekian, ya kemudian jadi 70 orang. Kemudian dia bawa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya setelah cerita ini atau pertemuan yang pertama? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Dia mengatakan miqat ini, jadwal pertemuan Nabi Musa. Inilah pertemuan yang pertama ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah sebagaimana kita sudah sampaikan. Kemudian dia minta melihat Allah, ternyata Allah menampakkan cahayanya, kemudian hancurlah gunung, kemudian Musa pingsan. Itu ketika itu Musa sudah bawa 70 orang. Tapi Musa bilang, kamu tunggu di belakang, saya duluan. Kamu tunggu di belakang, saya duluan. Ini pendapat dan banyak ahli tafsir mengatakan demikian. Namun wallahu alam bisawab, pendapat yang lebih kuat adalah ini adalah miqat yang kedua, jadwal yang kedua, bukan pertama. Ini pertemuan dengan Allah yang berikutnya. Ya, kalau pertama dari Musa sendirian. Nabi Musa tidak bawa seseorang pun, ya. Makanya kalau Nabi Musa bawa orang, Nabi Musa akan mengatakan dia pas pulang, dia pulang bersama 70 orang, tapi dia sendirian. Falamma raja'a Musa ila qaumi, Musa ketika pulang tidak dikatakan Musa pulang bersama 70 orang. Menunjukkan pertemuan Musa dengan Allah pada yang pertama berbeda dengan pertemuan yang kedua ini. Kali ini kedua, ini pendapat yang lebih kuat. Nabi Musa alaihissalam membawa 70 orang. 70 orang dipilih. Sebutkan adalah orang-orang terpilih yang paling soleh di antara mereka. Yang paling soleh di antara mereka. Dibawalah oleh Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka benar-benar bertobat. Mereka sudah bertobat sampai mereka di antara mereka ada yang bunuh. Sebagian membunuh yang lain. Faqtulu anfusakum. Ya, yang tidak menyembah membunuh yang menyembah berhala sebagai bentuk hukuman kepada mereka. Tetapi ini karena dosa sangat besar. Allah panggil 70 orang sebagai perwakilan. Berangkatlah Musa bersama mereka menuju ke Bukit Tursina untuk yang kedua kali. Yang jadi masalah, mereka ini ternyata ketika sampai di Bukit Tursina, mereka dengar Musa berbicara dengan Allah. Ya. Musa sampaikan kata Musa, ini Allah berbicara dengan saya, inilah hasil perintah Allah Subhanahu wa taala. Rupanya mereka kemudian mengucapkan suatu perkataan yang sangat dahsyat, sangat mengerikan. Mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, sebagaimana disebut dalam surat Al-Baqarah. Wahai Musa, kami tidak akan beriman dengan engkau sampai kami melihat Allah terang-terangan. Subhanallah. Mereka ingin melihat Allah secara terang-terangan. Fa akhadhatumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Gara-gara mereka minta untuk melihat Allah, maka Allah hukum mereka karena mereka mengatakan kalau kami tidak melihat Allah, kami tidak mau beriman. Beda dengan Nabi Musa pertama kali ketika ketemu Allah, dia ingin melihat Allah bukan masalah keimanan, tapi rindu ingin ketemu Allah, untuk memperkuat iman. Adapun yang 70 orang ini ngeyel, kalau kami tidak lihat kami enggak mau beriman. Ini kan permintaan ngeyel. Karena permintaan ini permintaan ngeyel dan syarat untuk beriman harus melihat Allah, maka Allah turunkan halilintar, fa akhadhatumus sa'iqatu hum yanzurun, maka datanglah halilintar dan mereka melihat. Ya. Dalam ayat ini disebutkan terjadi goyangan, apa goyangan tersebut karena halilintar atau karena gunung bergetar. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma akhadhathumur rajfatu, tatkala mereka dihantam oleh rajfah, goncangan, mereka pun pingsan, mereka mati. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, Allah bangkitkan mereka setelah itu. 70 orang ini mati semua. Mati semua karena permintaan mereka yang kurang ajar. Saya kadang berpikir, subhanallah, ini 70 orang adalah orang pilihan. Artinya orang-orang soleh mereka. Sudah sampai sana kurang ajar juga. Mungkin ada provokator di antara mereka sehingga 70 orang kompak kurang ajar semua, tidak mau beriman kecuali melihat Allah. Allah kasih hukuman. Allah kasih hukuman, digoyang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka halilintar datang menghantam mereka. Mereka mati. Mereka mati. Setelah mereka mati, Nabi Musa berkata, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Nabi Musa sayang sama mereka. Nabi Musa ini subhanallah nabi yang sangat sabar. Dia tubuhnya sangat kuat, kalau dia emosi luar biasa, tapi kita dapati Nabi Musa sangat-sangat sabar.
sampai yudrab bihi al-mathal fi sabar, sampai dijadikan perumpamaan dalam kesabaran. Dia mendapati umat yang sangat-sangat bebal, yang sangat-sangat bejat, ya. Sampai tokoh-tokoh yang terbaik 70 orang saja begini modelnya, itu yang paling baik. Lihat orang-orang Yahudi ketika itu yang paling baik 70 orang kayak gini. Ngeyel. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW membagi ghanimah, ada orang protes, dia mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil, fa inna hadhihi qismatun." Ya. Sungguhnya pembagian ini ya tidak ada keikhlasan, ma'udila fiha, tidak adil. Ya. La yuradu biha wajhullah. Ini pembagian yang kau bagi Muhammad tidak ikhlas dan tidak adil. Subhanallah. Kata Nabi, "Man ya'dil illa ma'adil." Kalau saya tidak adil, terus siapa lagi yang mau adil? Nabi pernah berkata, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Tidakkah kalian percaya sama aku sementara aku dipercaya oleh Allah yang di atas di langit? Man ya'dil illam ya'adil. Kalau saya tidak adil, siapa lagi yang mau adil? Sampai ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuka hadzal rajul." Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepala orang ini. Bilang kau tidak adil, tidak ikhlas. Ma urida bihi wajhullah, ma urida biha wajhullah. Ini dia bilang ma udila fiha, ini pembagian tidak adil, pembagian tidak ikhlas. Apa kata Nabi ketika menghibur dirinya? Dia mengatakan, "Rahimallahu Musa, laqad udhiya aktsara min dzalik fasabar." Sungguh Allah merahmati Nabi Musa. Dia telah diuji lebih berat daripada ini, dia bersabar ya. Dia bersabar. Nabi Musa ini nabi yang luar biasa sabar ya. Luar biasa sabar. Padahal kalau dia memukul orang sekali langsung tewas. Padahal dia kalau pukul batu ada cap tangan di batunya. cap tangannya di batu saking kuat pukulannya. Tapi dia sangat sayang kepada umatnya, ya. Sangat sayang kepada umat. Sabar dengan mendakwahi mereka. Sampai ketika 70 orang yang ngeyel ini harusnya kan mereka salah. Nabi Musa tidak mengatakan tobat kalian ini memang kalian kurang ajar makanya mati. Enggak. Dia berusaha minta uzur untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Rabbi lau syi'ta la ahlaktahum min qabl wa iyaya." Ya Allah, sebagaimana kau telah sayang kepada mereka, kau bisa bunuh mereka sebelumnya ya Allah. Kenapa harus dibunuh sekarang? Nabi Musa berusaha memberi uzur kepada kaumnya 70 orang ini. Ini murid-muridnya yang terbaik ya. Bukankah kalau Allah menghendaki telah membunuh mereka ketika mereka dikejar Firaun? Sangat mudah. Ketika mereka diintimidasi, disiksa, diperbudak oleh Firaun, Allah bisa bunuh mereka. Allah juga bisa bunuh mereka ketika mereka bersama menyembah berhala. Allah tidak bunuh mereka. Kenapa sekarang baru dibunuh? Dan bisa saja kau bunuh aku sebelumnya ya Allah. Aku juga punya dosa. Aku pernah melakukan kesalahan ya. Kalau kau berhendak kau bisa bunuh aku juga sebelumnya ya. Ketika aku minta untuk melihatmu, kau bisa bunuh aku tapi kau tidak bunuh aku. Ketika aku membunuh anak buah Fir'aun Kipti, kau juga tidak bunuh aku. Jadi Nabi Musa mengatakan demikian untuk memberi uzur kepada kaumnya. Ya. Dia mengatakan, "Rabbi law syi'ta ahlaktahum wa min qablu wa iyaya." Ya Rabbku, kalau kau berkehendak kau akan membinasakan mereka dan aku sebelumnya. Ya. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna? Apakah kau membinasakan kami gara-gara perbuatan orang-orang bodoh di antara kami? Ya. Tidak semua bodoh seperti ini. Ya. Tidak semua, ya ada sebagian sepertinya tidak semuanya, ada sebagian yang baik, ada sebagian yang buruk. Ya. Kemudian Nabi Musa berkata, "In hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasya wa tahdi biha man tasya." Yang terjadi itulah ujian dari Engkau ya Allah. Karena Allah pernah berkata kepada Nabi Musa, qala qad fatanna qaumaka min qablika wa adall ma ja'alaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum musamiri. Sungguhnya kami telah memfitnah kaummu wahai Musa setelah kau meninggalkan mereka. Jadi semua ujian memang Allah sengaja kasih ujian. Allah sengaja kasih ujian, Allah bikin sapi tadi bisa berkeluar suara semua atas keizinan Allah. Makanya Musa mengatakan, "Ya Allah, semua kan ujianmu ya Allah." Ya, semua adalah ujianmu ya. Ada yang engkau sesatkan, ada yang engkau beri hidayah ya. Artinya Nabi Musa minta uzur, minta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Musa percaya Allah tidak membinasakan begitu saja. Ya. Akhirnya Allah hidupkan mereka kembali. Ya, Nabi Musa berkata, "Anta waliyuna." Dia tutup doanya, dia mengatakan setelah dia menyampaikan uzur-uzur untuk mereka yang dihantam oleh halilintar 70 orang tersebut,
Setelah itu Nabi Musa berkata, "Anta waliyuna faghfir lana warhamna." Engkau adalah penolong kami, ya Allah. Faghfir lana warhamna, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Wa anta khairul ghafirin. Subhanallah. Engkau adalah sebaik-baik pemberi maaf. Maafkanlah mereka. Ini semua pembelaan Nabi Musa kepada kaumnya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia berkata demikian kepada Allah. Luar biasa ya. Betapa sayangnya Nabi Musa kepada umatnya. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga sangat sayang kepada umatnya. Setelah itu Nabi Musa berdoa lagi, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik." Wahai ya Allah, tetapkanlah kebaikan bagi kami di dunia ini. Ya. Wa fil akhirah, demikian juga tetapkanlah bagi kami kebaikan di akhirat. Di dunia maksudnya kebaikan, berikanlah kami kehidupan yang baik, berikanlah taufik kepada kami untuk taat kepadamu. Ya, di akhirat juga tetapkanlah bagi kami surga, ya. Tetapkanlah bagi kami surga. Ini kelanjutan doa Nabi Musa. Inna hudna ilai, kami bertobat kepada Engkau ya Allah. Dia mewakili kaumnya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala adzabi usibu bihi man asya. Kata Allah, azabku aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Fa sa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Dan aku akan catat rahmatku tersebut kepada orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakata, dan orang-orang yang bayar zakat. Walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada Nabi Musa, ya. Nabi Musa sangat sayang kepada kaumnya. Allah buka dengan mengatakan adzabi usibu bihi man asya. Azabku aku timpakan kepada segala siapapun yang aku kehendaki. Allah mengadab adalah sifat fi'liyah. Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki, yang berhak untuk mendapatkan azab. Dan Allah menggunakan fi'il mudhari'. Adzabi usibu bihi. Aku menimpakan fi'il mudhari', ya. Apa present tense, ya. Aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Kemudian wa rahmati wasi'at kulla syai'. Adapun rahmat Allah, Allah menggunakan past tense. Allah mengatakan wa rahmati, adapun rahmatku telah meliputi segala sesuatu. Kata Al-Alusi rahimahullah taala, kenapa Allah menggunakan azab Allah kaitkan dengan present tense, adapun mengenai rahmat Allah menggunakan past tense untuk menjelaskan bahwasanya rahmat Allah adalah konsekuensi dari zat Allah. Zat Allah memang pemberi rahmat. Adapun azab Allah konsekuensi dari dosa-dosa hamba. Konsekuensi, makanya digunakan fi'il mudhari'. Adapun rahmat menggunakan fi'il madhi yang menunjukkan bahwasanya rahmat Allah adalah konsekuensi dari zat Allah yang maha mulia. Dan sebagian ulama mengatakan Allah mendahulukan adzabi usibu bihi man asya. Allah mendahulukan azab, tapi Allah akhiri dengan rahmat agar Musa menjadi tenang. Menunjukkan bahwasanya rahmat Allah sangat luas. Dimulai dengan yang menakutkan, kemudian diakhiri dengan happy ending. Azabku, ya aku timpakan siapa yang aku kehendaki. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Musa, siapapun bisa kena. Umatmu yang tidak taat bisa kena azabku, ya. Bisa kena azabku. Tetapi rahmatku, ingat, aku khususkan. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Di dunia ini semua merasakan rahmatku, tetapi ada rahmat khusus, rahmat spesial. Terutama di akhirat kala yang aku khususkan kepada orang-orang khusus. Fasa'aktubuha, aku akan mencatat rahmat ini kepada siapa? Lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tunaz zakat, dan orang yang bayar zakat. Kenapa tidak disebutkan wa yuqimunas salat? Bagi yang bertakwa dan bayar zakat. Kata para ulama, karena salat sudah jelas masuk dalam ketakwaan, nampaknya orang-orang Bani Israel sulit bagi mereka untuk bersedekah. Sulit bagi mereka untuk mengeluarkan uang di jalan Allah. Makanya dikhususkan wa yu'tunaz zakata, dan orang-orang yang dapat rahmat yang bayar zakat. Walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Setelah ini masih ada, tapi sepertinya kita cukup di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kepada jemaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.